Ning Sofi baru saja menyelesaikan mondoknya di pesantren terkenal di daerah Jawa Timur. Setelah mengabdi setahun, abahnya meminta pulang untuk membantu mengajar di pondoknya sendiri. Kebetulan, abah Ning Sofi mengasuh kurang lebih 2000 santri. Sebelum diizinkan mengajar, abah Ning Sofi meminta agar Ning Sofi mondok dulu di pondok pesantren tasawuf. Beliau berkata, "Nduk, karena selama ini ngajinya Al-Quran dan ilmu fikih saja, Abah kirim kamu ke pondok tasawuf agar ilmunya seimbang," katanya. Ning Sofi tidak berani membantah. Lalu, Abah Ning Sofi mengirimkan Ning Sofi ke daerah dataran tinggi di daerah Jawa Tengah. Nama desanya Desa Lereng. Pondoknya pun terkenal dengan Pondok Lereng karena terletak di lereng Gunung Sindoro. Walaupun sebetulnya nama asli pondoknya adalah An-Nur. Berangkatlah Ning Sofi tanpa diantar. Setelah sampai di pondok tersebut, Ning Sofi mudah bergaul. Karena dunia pondok sudah menjadi makanan sehari-hari. Ning Sofi tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi. Bahkan, hampir semua santri tahu bahwa Ning Sofi adalah putri kiai tersohor di daerah Jawa Timur. Maklum, di Pondok Lereng, total santrinya tidak lebih dari 50 orang. Ning Sofi mulai ikut rutinitas mengaji seperti biasa. Namun, Ning Sofi kaget melihat semua kitab yang diajarkan sudah hatam di pondoknya yang dulu. Bahkan, beberapa kitab pernah diampunya. Apalagi Ning Sofi terkenal cerdas sekali, tidak seperti santri pada umumnya. Di kalangan santri sudah tidak asing bahwa kecerdasan Ning Sofi konon keturunan dan barokahnya tirakat dari leluhurnya. Semakin lama semakin membosankan. Ning Sofi hanya masuk ketika Bunyai yang ngajar saja. Bahkan, Bunyai satu-satunya alasan Ning Sofi masih bertahan di situ. Karena Ning Sofi mengaguminya. Konon, Bunyai adalah seorang artis zaman dahulu yang dipersunting oleh Mbah Yai dengan selisih umur yang jauh. Karena Bunyai dipersunting setelah istri pertama Mbah Yai meninggal. Yang menakjubkan dari Bunyai adalah beliau hafal Al-Quran dan fasih baca kitab kuning yang diajar oleh Mbah Yai langsung. Sehingga belum sampai 1 tahun sudah bisa menguasai banyak sekali kitab. Orang-orang menganggap karena karomah Mbah Yai. Suatu ketika, habis asar, jadwal ngaji diserambi. Namun, karena memang Ning Sofi malas dan sering absen, dia memilih tidur. Lalu, setelah matahari mulai terbenam, Ning Sofi terbangun dan merasa pusing dan lesu. Akhirnya, untuk mencari ketenangan, dia pergi ke belakang pondok. Kebetulan, di belakang pondok ada sawah dan sungai yang mengalir tenang. Ning Sofi melamun sembari meratapi nasib. Tiba-tiba dari belakang Bunyai datang dan menyapa. "Nduk, sedang apa kamu di sini?" Dengan kagetnya, Ning Sofi menjawab, "Saya sedang menikmati sore Bunyai." Karena Ning Sofi tidak mungkin menjawab, dia baru bangun tidur. Lalu Bunyai duduk di samping Ning Sofi dan berkata pelat, "Kamu bolos lagi ya, Nduk?" Mendengar pertanyaan dari Bunyai, Ning Sofi kaget sekali. Ning Sofi hanya terdiam dan tidak bisa menjawab apa-apa. "Mohon maaf, Bunyai." Lalu Ning Sofi tidak melanjutkan karena dia tidak berkutik atas pertanyaan dari Bunyai. Namun Bunyai menjawab dengan lembutnya, "Jangan diteruskan perasaan sombongmu
karena kamu dikaruniai kecerdasan itu, Yandro. Kecerdasan itu akan memperburuk daya ingatmu terhadap ilmu-ilmu yang telah kamu kuasai. Bagaimanapun, cerdas apapun kamu, intinya pada tirakatmu, bukan pada tirakat orang tuamu. Ning Sofi hanya bisa menunduk dan terdiam sembari mengeluarkan air mata. Ning Sofi tidak bisa berkata apa-apa. Dia merasa bersalah sekali. Lalu Bunyai pun melanjutkan, "Duk, kamu tahu alasanku bisa menghafal dan menguasai kitab-kitab dalam waktu singkat. Itu bukan semata karena tirakat Mbah Yai, namun tirakatku sendiri. Di mana dulu aku seorang artis yang rela melepas nafsuku untuk dipersunting oleh laki-laki setengah baya. Dan memilih beliau karena kesalehannya. Padahal aku dulu sedang berada di puncak karirnya. Namun setelah aku menikah dengan Mbah Yai, aku merasa menyesal luar biasa. Setelah aku tahu bahwa aku yang dulu sangat-sangat buruk dan kotor. Hingga aku tak bisa tidur siang dan malam. Aku hanya bisa menangis dan meratapi penyesalan tersebut. Lalu, daripada aku menangis tiap hari, aku mengganti waktuku yang dulu dengan beribadah, dengan menghafal dan belajar. Aku tidak mau menyia-nyiakan waktuku yang tersisa ini. Disitulah tirakatku, dan aku mulai mengosongkan nafsuku." Mendengar kisah tersebut, Ning Sofi menangis dan menyesal sekali. Lalu, Ning Sofi pun minta maaf dan mencium tangannya. Bunyai pun memeluknya dengan rasa kasih sayang sebagai seorang ibu. Tiba-tiba, suara tadarus menjelang maghrib pun terdengar. Dan mereka berdua pun bergegas kembali ke pondok untuk mengaji. Ditulis dan dibacakan oleh Ulum Munafik.